setiap peserta misa, kita semua diutus untuk berbagi kasih, diutus untuk berbagi rahmat Allah, diutus untuk berbagi Yesus Sang Roti Hidup. Dengan demikian, seperti gereja perdana yang menyebar kemana-mana, memperkenalkan Yesus, sehingga orang-orang yang mengenalnya percaya dan akhirnya diselamatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih diajak untuk melanjutkan permenungan kita kemarin tentang roti hidup. Dengan roti hidup itu kita juga mendapatkan tugas perutusan untuk berbagi Yesus Sang Roti Hidup, untuk berbagi Yesus yang adalah Sabda Allah. Maka mari kita siapkan diri kita buka hati kita untuk menyambut sabdanya pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau senantiasa menyertai gereja dalam mewartakan sukacita Injil-Mu. Semoga kami tidak takut dan gentar karena berbagai tantangan dan kesulitan, melainkan teguh gembira mewartakan kabar penyelamatan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pasti pernah mendengar atau membaca kalimat kami memberi bukti, bukan janji. Dalam permenungan saya, hanya Yesus yang pantas untuk mengatakan kalimat tersebut. Karena hanya Dia yang mampu mewujudkan secara utuh, bukan sebagian. Kami memberi bukti, bukan janji. Jadi Yesus bukan memberi janji, tetapi Ia datang untuk memberi bukti. Hari ini Dia masih mengajak kita untuk merenungkan tentang roti hidup. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus sebagai roti hidup itu bukan sekedar konsep, bukan sekedar ajaran, melainkan sebuah kenyataan. Kebenaran bahwa Yesus adalah Sang Roti Hidup bisa tampak jelas dalam misteri Natal. Ketika kita merayakan Natal, Yesus Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia, Yesus yang dilahirkan, Ia dilahirkan di Bethlehem dan bukan di Yerusalem. Peristiwa ini bukan sebuah peristiwa yang kebetulan, karena di dalam Allah tidak ada yang kebetulan. Di dalam Allah semua berada dalam rencananya. Jadi Bethlehem itu sebetulnya dua kata. Bet itu tempat atau bisa rumah. Lehem itu artinya roti. Maka Bethlehem artinya rumah tempat untuk membuat roti. Maka menarik sekali, Yesus yang Sang Roti Hidup itu dalam tanda kutip diproduksi di
rumah roti, di Bethlehem, bukan di Yerusalem. Ya, Yesus sang roti hidup itu diproduksi dalam tanda kutip di Bethlehem, di rumah tempat membuat roti. Dan dilanjutkan, ia diletakkan atau bayi Yesus diletakkan di palungan. Palungan adalah piring sekaligus meja makan untuk domba. Maka makna simboliknya yang terkandung di situ adalah bahwa sang roti hidup diproduksi di rumah roti dan dihidangkan di meja makan bagi yang percaya. Maknanya sungguh sangat dalam. Yesus sang roti hidup yang turun dari surga, ia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Ia berharap bahwa kita mencarinya sebagai jawaban bagi kelaparan rohani kita. Seperti kalau kita lapar secara jasmani, kita mencari makan secara jasmani. Demikian juga ia mengundang kita untuk mengenyangkan rohani kita. Karena dialah jalan yang benar menuju kehidupan kekal. Dialah roti hidup yang turun dari surga, jaminan keselamatan kita. Maka dari warta yang disampaikan kepada kita hari ini, kiranya kita bisa mengambil beberapa pesan untuk kita renungkan lebih lanjut. Yang pertama, kita adalah orang-orang yang beruntung. Mengapa saya katakan beruntung? Karena setiap kali kita berekaristi, kita dipersatukan dengan Yesus sang roti hidup, jaminan keselamatan kekal itu. Dalam ekaristi, sang roti hidup selalu dihidangkan dari dua meja, meja sabda dan meja kurban. Ya, setiap kali kita berekaristi, Yesus sang roti hidup selalu dihidangkan dari dua meja, meja sabda dan meja kurban. Dengan kata lain, setiap peserta ekaristi dikenyangkan dari dua meja. Sayangnya, belum semua orang Katolik memahaminya dan rindu untuk menyambutnya, rindu untuk merayakannya. Sungguh sangat disayangkan. Ya, belum semua orang Katolik memahami makna dari Yesus sang roti hidup, jaminan keselamatan kekal ini. Gereja perdana, gereja mula-mula, para rasul itu sungguh memahami dan mengimani Yesus sebagai sang roti hidup, jaminan keselamatan kekal. Mereka merasa bahwa sabda Tuhan dan sakramen-sakramen yang mereka terima menjadi kekuatan yang mengubarkan semangat mereka untuk bersaksi. Sang sabda dan sang roti hidup sungguh hidup dalam diri mereka. Kita bisa merenungkannya dalam Kisah Para Rasul bab 2, Kisah Para Rasul bab 4. Mereka sungguh-sungguh memahami itu. Yang terakhir, sebagaimana diwartakan dalam bacaan pertama, dikatakan di sana, setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Secara manusiawi, penganiayaan itu merupakan malapetaka. Tetapi secara imani, peristiwa tersebut adalah berkat terselubung. Mengapa demikian? Sebab karena peristiwa tersebut, karena penganiayaan itu, orang-orang yang percaya itu tersebar kemana-mana. Bukan hanya di Yerusalem,
Hai tersebar kemana-mana, dikatakan tersebar di seluruh negeri. Dan di setiap tempat mereka katakanlah tersebar itu, mereka mewartakan Injil. Mewartakan kabar gembira. Sebagaimana dikatakan tadi, Filipus pergi ke Samaria mewartakan Injil di sana. Dan terjadilah gelombang besar pertobatan penduduk Samaria. Maka itu yang saya katakan bahwa berkat terselubung. Secara manusiawi itu penderitaan, itu malapetaka. Tetapi secara imani itu adalah berkat Allah yang sungguh luar biasa. Karena dengan itu sekali lagi orang-orang yang percaya itu tersebar kemana-mana dan akhirnya Kristus itu diwartakan di mana-mana. Kenyataan ini mengingatkan kita akan seruan di setiap akhir misa. Pergilah, Anda diutus. Seruan tersebut bukan sekedar penutup misa, melainkan sebuah seruan perutusan. Artinya setiap peserta misa, kita semua diutus untuk berbagi kasih, diutus untuk berbagi rahmat Allah, diutus untuk berbagi Yesus Sang Roti Hidup. Dengan demikian, seperti gereja perdana yang menyebar kemana-mana, memperkenalkan Yesus, sehingga orang-orang yang mengenalnya percaya dan akhirnya diselamatkan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, dalam Ekaristi ini kami menerima jaminan keselamatan-Mu. Semoga kami yang telah mengimani Putra-Mu, kelak Kau perkenankan untuk ikut bangkit dalam kemuliaan kebangkitannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. saudari-saudara dimanapun Anda berada, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, Anda diutus. Amin.